sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang keluhan-keluhan apa saja yang saya rasakan pada saat saya masih menderita gangguan kecemasan. Tentunya topik ini adalah topik yang sangat ditunggu-tunggu dari teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman semua yang saat ini masih bingung, masih galau, dan belum yakin sama sensasi yang dirasakan. Banyak mungkin juga di antara kalian yang masih takut sama sensasi yang muncul atau yang lagi dirasakan. Apakah saya benar-benar sakit parah gitu ya. Tapi sebelum saya berbagi informasinya, gak ada salahnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian juga tidak ketinggalan jika saya ada upload video terbaru, yang pastinya kita akan selalu konsisten dalam membahas masalah seputar gangguan kecemasan. Baik teman-temanku semua, percayalah bahwa apa yang mungkin kalian rasakan saat ini itu bukan suatu hal yang serius. Apalagi kalau memang kalian sudah mencoba untuk memeriksakan diri kalian ke dokter dan kalian dinyatakan baik-baik saja, artinya kalian itu sebenarnya saat ini benar-benar dalam keadaan yang baik. Kebanyakan dari kita ini memang sulit sekali meyakini hal itu ya. Tetap merasa ragu meskipun kita sudah bolak-balik memeriksakan diri, memeriksakan kondisi kesehatan kita. Dan jika boleh saya kasih saran ya, marilah sama-sama kita belajar untuk bisa lebih menerima segala sesuatunya. Jangan pernah kita menerka-nerka atau menebak-nebak sesuatu yang sebenarnya belum tentu seperti itu keadaannya kita. Yakin bahwa kita saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebenarnya kenapa sih kok sensasi itu bisa berganti-ganti setiap saat? Kok rasa-rasanya gak pernah enak gitu ya, serba salah. Di antara teman-teman semua juga sering tuh bertanya tentang masalah itu gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya karena kita sudah terbiasa untuk selalu berpikir yang negatif dalam memaknai sesuatu hal yang terjadi pada diri kita ya. Apa-apa selalu yang negatifnya duluan yang kita kedepankan tanpa kita sadari hal itu yang sebenarnya membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Saya tahu dan sangat paham sensasi yang muncul pada saat asam lambung kita sedang kambuh membuat kita merasa serba tidak nyaman. Perut begah, berasa penuh, nyesek, nyeri ulu hati, terkadang nyeri juga di dada, nyeri di bagian kanan dan kiri hingga tembus ke belakang, susah menelan, sendawa berlebih, mual, dan terkadang sampai ada yang muntah. Nah, sensasi itulah yang terkadang membuat kita jadi serba salah dan gampang merasa cemas dalam menghadapi sensasi yang muncul. Tapi terima atau tidak, sebenarnya semakin kita cemas, kemudian semakin kita stres memikirkan sensasi yang muncul, itu hanya akan membuat kondisi lambung kita semakin menjadi gitu ya. Kenapa? Karena semakin kita stres, maka produksi asam lambung juga akan semakin meningkat. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah minum obat seperti antasida, omeprazol, dan lain-lain. Kemudian setelah 30 menit cobalah kalian untuk makan sedikit demi sedikit. Kalau bisa jangan makan makanan yang sulit dicerna oleh lambung dulu gitu ya. Sudahi sebelum kita kenyang. Nah, maka insya Allah kondisi lambung kita juga akan membaik. Terkadang ada orang atau penderita asam lambung, ketika mereka merasa begah perutnya, dia tetap nggak mau makan gitu. Ya memang pasti karena nggak enak ya, itu menjadi penyebabnya. Tapi sebenarnya inilah yang nggak boleh, harus dipaksa agar perutnya terisi. Oke, balik lagi kepada pembahasan. Keluhan-keluhan apa saja
yang saya rasakan dulu ketika saya menderita gangguan kecemasan dan anxiety atau anxiety disorder. Nah, yang paling pertama, yang paling sering banget saya rasakan adalah tiba-tiba kepala bagian belakang, kemudian wajah dan telinga berasa kayak kesemutan, ya. Kesemutan dan ada sedikit merasa panas, gitu ya. Kemudian berdebar-debar, ya. Berdebar ini terkadang nggak pernah lihat situasi, bisa kambuh tanpa melihat situasi manapun, ya. Bisa kambuh tanpa melihat situasi maupun kondisi. Bisa di saat lagi di tengah kemacetan, kemudian di tempat ramai, lagi ngantri, lagi sendirian. Intinya ketika lagi di luar zona nyaman lah. Kemudian keliangan, badan berasa nggak kayak ngambang gitu ya, melayang, sulit fokus seperti semuanya yang kita lihat itu seperti nggak nyata gitu. Nah, ketika kamu cemasnya, terkadang untuk ngomong aja itu susah banget gitu, susah sekali. Tangan dan kaki juga sering ngerasa basah, keringetan ya, dan tremor parah kalau lagi kambuh gitu kan. Kemudian sesak nafas jadi berasa cepat, gitu kayak orang yang ngos-ngosan kayak lagi habis olahraga atau orang yang habis lari maraton gitu kan. Kemudian juga dulu sering tekanan darah naik ketika lagi panik gitu ya. Itulah sensasi-sensasi yang sering banget saya rasakan. Nah, jadi jika kalian teman-teman di sini yang punya keluhan yang lain, boleh deh kalian tulis di kolom komentar. Kalau video ini banyak yang suka, insya Allah video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara saya bisa sembuh dan lepas dari ini semua. Bagaimana cara saya mengendalikan kecemasan yang saya punya, kemudian sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Apakah saya tidak pernah kambuh? Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kemudian diaktifkan juga tombol loncengnya. Jadi kalian tuh nggak ketinggalan ya jika saya ada upload video lagi gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga di-share video ini ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Salam sehat, Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.